Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah masuk minggu keempat ya, dengan kondisi pembelajaran jarak jauh. Kali ini di video kali ini Ibu akan membahas mengenai materi media, bahan, dan teknik karya seni rupa, masih dengan bab yang sama, yaitu berkarya seni rupa 2 dimensi namun dengan subtema yang berbeda. Nah, kita review ulang ya, apa itu seni rupa 2 dimensi. Kalau kalian ingat, pasti seni rupa 2 dimensi ini merupakan karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar berbentuk bidang seperti lukisan, karikatur, batik, ilustrasi, dan grafis. Nah, masing-masing karya seni tersebut pastinya memiliki bahan, media, dan teknik pembuatan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kali ini kita akan bahas mengenai yang pertama, bahan dulu ya. Pastinya kita juga tahu bahan yang digunakan untuk membuat gambar dapat berupa kertas gambar yang terdiri dari beragam jenis. Apa aja itu macam kertasnya? Nah, di sini kertasnya bisa berupa kertas pada larang, kertas manila, dan kertas duplex ya. Nah, biasanya kebanyakan orang menggunakan kertas gambar putih seperti karton putih ataupun kertas tipis seperti kertas HVS. Kalian sering menggunakan ya kalau kertas HVS. Nah, sebaiknya kertas gambar yang digunakan itu bertekstur kasar atau tidak licin. Selain itu, bidang gambar lainnya dapat menggunakan papan tulis dan plastik transparan yang bisa menjadi alternatif dari kertas gambar. Jadi tahu ya, untuk bahan yang digunakan itu berupa kertas. Kali ini kita masuk ke media. Apa itu media? Media atau alat untuk menggambar merupakan faktor utama yang penting dalam menggambar suatu bentuk ataupun berbagai karya seni rupa. Nah, kita bisa memilih sesuai dengan karakter objek yang akan kita buat, yaitu misalnya ini ada, Ibu akan contohkan. Berikut adalah berbagai media atau alat yang sering digunakan untuk menghasil sebuah karya seni rupa. Ada berapa macam ya? Yang pertama di sini ada pensil. Nah, pensil ini banyak macamnya ya, Nak. Dimana pensil ini merupakan alat yang digunakan untuk menggambar secara utuh ataupun hanya untuk membuat sketsa gambar ataupun objek. Nah, pensil ini pada umumnya berupa batangan karbon atau arang dan lilin yang dilindungi atau dibungkus dengan bahan kayu. Nah, jenis pensil dapat dibedakan berdasarkan tingkat kekerasan atau kehitaman karbonnya. Di sini kita banyak lihat ya, ada pensil kode B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, ada juga berkode H, 2H, 3H, 4H, 5H, dan ada juga pensil Conte. Nah, ini masing-masing ada tingkatan ya mengenai kekerasan ataupun kehitaman dari pensil tersebut. Kalau pensil berkode B, ini banyak mengandung karbon dibanding kandungan lilinnya. Jadi oleh karena itu pensil jenis ini lebih lunak dan menghasilkan jejak lebih pekat ataupun lebih hitam. Tapi kalau pensil berkode H termasuk pensil yang bersifat keras ya. Nah, biasanya digunakan untuk menggambar teknik bagi para perancang bangunan atau arsitek. Kita masuk ke berikutnya, pena. Nah, pena itu sendiri adalah alat gambar yang digunakan untuk media tinta. Pena terbuat dari logam dengan ujung yang bermacam-macam bentuk dan ukurannya. Jadi kalau kita lihat ada pena untuk mewarnai ataupun untuk menggambar, itu ada macam-macam tipe dari kuasnya ya, ataupun dari ujungnya.
Nah, itu ada yang runcing, ada yang medium, ketebalan untuk runcingnya. Nah, itu ada berbagai macam pena. Jadi kalau misalnya kalian lebih tahu, jadi pena itu nggak hanya untuk menulis aja yang kita tahu biasanya hanya untuk menulis ya pena biasa. Nah, ini penanya berbeda, yaitu pena untuk menggambar, dan ada tingkatan-tingkatannya juga seperti pensil. Oke, selanjutnya ada krayon. Nah, krayon ini udah sering banget kalian denger ya, ataupun familiar di kuping kalian, karena krayon ini sering kita gunakan bahkan pada saat kalian taman kanak-kanak pun sudah menggunakan jenis krayon ini untuk media menggambar. Jadi krayon ini terbuat dari bahan kaolin atau lilin dengan tepung warna sehingga tampak lebih mengkilap dan bercahaya. Jadi warna-warnanya pada krayon umumnya lebih cerah, dan krayon diindikasikan bisa mewarnai gambar pada ruang yang lebih luas. Lalu selanjutnya lagi ada ada palet. Nah, jadi kalau palet ini kalian juga sering banget dengar untuk ketika kita melukis pasti kita menggunakan palet ini. Nah, palet ini merupakan bidang datar yang dibuat untuk mengolah cat. Jadi palet biasanya ini digunakan untuk cat air dan terbuat dari plastik. Sedangkan kalau cat minyak biasanya dibuat dari kayu. Jadi untuk masing-masing palet dan untuk jenis cat cair ataupun cat minyak itu berbeda ya. Jadi harus kalian ingat, untuk cat air paletnya ini terbuat dari plastik, dan untuk cat minyak biasanya paletnya ini dibuat dari berbahan kayu. Jadi jangan ketuker ya untuk penjelasannya. Oke, selanjutnya dari palet kita masuk ke spidol. Nah, spidol ini merupakan alat untuk mewarnai gambar yang memiliki banyak pilihan warna dan bersifat cerah. Biasanya spidol terbuat dari cairan warna yang tersimpan dalam sejenis spons dan dilindungi oleh tabung plastik. Spidol ini mudah digunakan untuk gambar ilustrasi yang berbentuk garis, namun tidak cocok untuk pewarnaan bidang yang luas ataupun blok. Karena tebal tipisnya garis dapat diperoleh dengan penekanan pada saat menggoreskan alat spidol ini. Jadi ini hanya untuk membuat garis-garis semacam bentuk garis. Ini sangat cocok ya menggunakan spidol. Lalu kita masuk ke tinta bak. Nah, ini tinta bak ini jarang, cuma untuk bagi pelukis yang sudah sering melukis pasti sering menggunakan tinta bak. Namun untuk kalangan seperti kalangan sekolah, pelajar, kita jarang menggunakan tinta bak. Tinta bak ini dikenal juga dengan sebutan tinta Cina. Nah, warnanya hitam pekat dan tidak luntur jika terkena air. Kemasan tinta bak ini ada yang berbentuk cairan dalam botol dan berbentuk balok-balok kecil. Nah, ini dicairkan dulu sebelum digunakan. Jadi tinta Cina ini memiliki beberapa sifat khusus, antara lain kepekatan sangat tinggi sehingga menghasilkan warna hitam yang tajam, tidak luntur oleh air, dan bersifat menutup ya. Selanjutnya yang terakhir kita akan membahas mengenai komputer. Nah, komputer itu sendiri merupakan media berkarya yang dewasa ini telah populer karena teknologi digital saat ini memungkinkan untuk membuat teknik gambar yang beragam. Oke, cukup sampai di sini dulu materi yang Ibu jelaskan mengenai bahan, teknik, dan media karya seni rupa. Semoga video pembelajaran kali ini mudah kalian pahami dan mudah kalian mengerti. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.